Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sampah. Ada yang tahu dari mana asalnya sampah? Dari makanan, Bu. Bekas bungkusnya akan menjadi sampah. Betul sekali, Nak. Sampah berasal dari kegiatan kita sehari-hari. Makan, mandi, sampai belajar pun bisa menghasilkan sampah. Coba lihat, di pojok sana ada banyak sampah. Baunya busuk dan dihinggapi banyak lalat. Lalat bisa membawa kuman dan jadi sumber penyakit. Ada yang tahu apalagi yang bahaya dari sampah? Bisa bikin banjir, Bu. Ya, benar. Sungai yang dipenuhi sampah tidak cukup untuk menampung air hujan. Air akhirnya meluap dan terjadi banjir. Sampah juga bikin air sungai jadi tercemar. Tidak bisa lagi dipakai untuk minum atau mandi. Ikan-ikan di dalamnya juga ikut mati. Kalau sampahnya dikubur dalam tanah, apakah masih berbahaya, Bu? Sampah itu akan mencemari tanah. Tanah jadi tidak subur sehingga tanaman tidak bisa tumbuh. Air tanah di dalamnya juga bisa ikut tercemar. Ada yang tahu bagaimana cara mengolah sampah yang benar? Sampahnya dibakar, Bu. Wah, masih kurang tepat ya. Asap pembakaran ini bisa jadi polusi di udara. Kalau dihirup bisa menyebabkan sakit pernafasan. Cara yang lebih tepat adalah dengan cegah, pilah, dan olah sampah. Bu Guru jelaskan satu-satu ya. Cegah artinya mencegah timbulnya sampah baru. Caranya dengan membawa perlengkapan sendiri ke sekolah. Perlengkapan ini bisa kita cuci dan pakai lagi, jadi tidak menghasilkan sampah baru. Contohnya membawa di kotak makanan, botol minum, sedotan stainless, dan kain lap sendiri. Sampah kertas juga harus kita kurangi. Satu caranya yaitu dengan menulis atau menggambar di kedua sisi kertas. Cara lainnya yaitu beralih ke belajar digital. Contohnya kuis diganti online agar tidak perlu kertas untuk mencetak soal. Buku pelajaran yang sudah tidak digunakan, jangan langsung dibuang ya. Kita bisa sumbangkan kepada orang lain yang membutuhkan. Cegah adalah langkah yang penting. Kalau kita bisa cegah adanya sampah baru, kegiatan pilah dan olah jadi ikut berkurang. Pilah maksudnya apa, Bu? Pilah artinya memisahkan sampah sesuai jenisnya. Ada yang tahu apa saja jenis sampah? Sampah organik dan anorganik, Bu. Benar, sampah organik itu mudah hancur dan membusuk. Contohnya sisa makanan, kulit buah, dan daun-daunan. Kebalikannya, sampah anorganik sangat sulit hancur, bahkan butuh ratusan sampai ribuan tahun. Contohnya plastik, styrofoam, kaleng, dan kaca. Tapi ada satu jenis sampah lagi loh, jenis sampah berbahaya dan beracun atau sampah B3. Contohnya baterai, kabel, dan bekas alat elektronik. Lalu bagaimana cara memilah sampah di sekolah? Caranya dengan membedakan tempat untuk setiap jenis sampah. Misalnya tong warna hijau untuk sampah organik, tong warna kuning untuk sampah anorganik guna ulang seperti plastik, kaca, kaleng. Dan tong warna biru untuk sampah anorganik daur ulang yang berbahan kertas. Sedangkan tong warna merah untuk sampah B3. Supaya mudah dibedakan, kita juga bisa tambahkan gambar contoh sampahnya di tong. Jadi buang sampah harus di tempat yang sesuai ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Bu Guru, kenapa sampah harus dipisahkan seperti itu? Sampah yang sudah dipisah akan lebih mudah untuk diolah. Olah artinya mengubah sampah jadi benda yang bermanfaat. Sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Sampah kaleng bisa diubah menjadi tempat pensil, vas bunga, dan celengan. Sampah kertas bisa didaur ulang menjadi kertas baru atau dijadikan bahan kerajinan. Sampah plastik bisa dibuat menjadi ekobrik. Ekobrik itu maksudnya apa, Bu?
EcoBrick itu botol plastik yang diisi dengan plastik-plastik sampai penuh dan padat. Karena terbuat dari plastik, EcoBrick itu anti air dan awet. EcoBrick kemudian bisa disusun untuk membuat benda lain, contohnya kursi atau meja. EcoBrick juga bisa dipakai untuk dinding bangunan loh, keren ya? Nah, sekarang kita semua sudah paham ya bagaimana cara mengolah sampah yang tepat. Harapannya bahaya dari sampah bisa jauh berkurang. Yuk mulai cegah, pilah dan olah sampah karena sampahku tanggung jawabku. Sekarang coba jawab pertanyaan berikut ini di kolom komentar ya. Coba amati di kelas atau sekolahmu. Sampah apa yang paling banyak kamu temukan dan bagaimana cara mengolah yang tepat? Kalau mau latihan soal yang lebih banyak, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Jangan lupa like dan share juga video ini ke teman kecil lainnya ya. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.